Bos KTM bangga, Veda Ega Pratama cetak sejarah di Red Bull MotoGP Rookies Cup Mugello. Sejarah baru kembali tercipta dalam dunia balap motor Indonesia. Veda Ega Pratama, pembalap muda berbakat asal Indonesia, sukses mencetak prestasi gemilang dengan meraih podium pertama dalam race 1 Red Bull MotoGP Rookies Cup yang digelar di sirkuit Mugello, Italia, Sabtu 1 Agustus. Kemenangan ini menjadi tonggak penting, karena Veda menjadi pembalap Indonesia pertama yang berhasil menjuarai satu seri dalam ajang prestisius Red Bull MotoGP Rookies Cup. Dalam balapan yang berlangsung sengit selama 13 lap tersebut, Veda tampil luar biasa sejak awal. Ia menunjukkan performa konsisten dan penuh determinasi, bersaing ketat dengan para pembalap muda terbaik dari berbagai negara. Akhirnya, Veda berhasil menyentuh garis finish pertama dengan selisih waktu yang sangat tipis, hanya 0,071 detik di depan David Gonzalez, pembalap Spanyol yang berada di posisi kedua. Hasil ini menjadi kemenangan perdana Veda di ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup musim ini, sekaligus menandai pencapaian monumental bagi dunia balap motor Indonesia di kancah internasional. Keunggulan tipis di sirkuit klasik. Sirkuit Mugello, yang terletak di wilayah Tuscany, dikenal sebagai salah satu trek tersulit dan paling menantang dalam kalender MotoGP. Dengan panjang lintasan mencapai 5,2 km dan terdiri dari kombinasi tikungan cepat dan menanjak, sirkuit ini benar-benar menguji kemampuan para pembalap. Namun, Veda membuktikan bahwa ia tidak hanya mampu beradaptasi dengan cepat, tapi juga unggul dalam penguasaan teknis. Start dari posisi keempat, Veda langsung tampil agresif sejak lap pertama. Ia terus menempel ketat para pembalap di depannya dan melakukan manuver cerdas di beberapa titik krusial, termasuk tikungan Arrabbiata dan San Donato yang menjadi titik overtake andalan para pembalap. Ini adalah salah satu balapan tersulit yang pernah saya ikuti. Saya tahu saya harus fokus penuh dari awal sampai akhir, karena para pembalap lain sangat cepat dan konsisten. Tapi saya tidak menyerah dan terus berusaha mencari celah untuk menyalip, ujar Veda usai balapan. Strateginya membuahkan hasil. Di lap terakhir, Veda mengambil alih pimpinan balapan dan mempertahankannya hingga garis finish, meskipun Gonzalez terus memberikan tekanan hingga detik terakhir. Klasemen meningkat, peluang juara terbuka lebar. Dengan kemenangan ini, Veda berhak mengantongi 25 poin tambahan yang membuat total perolehannya kini mencapai 67 poin. Ia pun langsung melesat naik ke posisi 3 klasemen sementara Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025. Posisi ini membuka peluang lebar bagi Veda untuk bersaing dalam perebutan gelar juara musim ini. Pencapaian ini pun disambut antusias oleh para pendukung balap motor tanah air, termasuk oleh jajaran manajemen tim dan sponsor utama, KTM. Bos KTM beri apresiasi tinggi. CEO KTM Motorsport, Pete Beirer, mengaku sangat bangga dengan penampilan Veda. Ia menyebut kemenangan ini sebagai hasil dari kerja keras, dedikasi, dan bakat luar biasa yang dimiliki oleh Veda. Kami benar-benar bangga dengan Veda. Ini bukan hanya kemenangan pribadi, tapi juga kemenangan bagi Indonesia dan KTM. Veda menunjukkan semangat juang tinggi dan penguasaan teknis yang luar biasa. Balapan ini adalah bukti nyata bahwa ia layak berada di jajaran elit pembalap muda dunia, ujar Beirer dalam siaran pers resmi tim KTM. Lebih lanjut, Beirer menyampaikan bahwa KTM akan terus memberikan dukungan penuh kepada Veda dalam proses pengembangannya sebagai pembalap profesional. Tujuan kami bukan hanya memenangkan balapan, tapi juga membangun masa depan balap motor dunia. Veda adalah salah satu talenta spesial yang kami yakini bisa melangkah jauh hingga ke kelas utama MotoGP suatu hari nanti, tambahnya. Dukungan dan harapan dari tanah air. Keberhasilan Veda juga mendapat sambutan hangat dari para pecinta balap di Indonesia. Media sosial dipenuhi dengan ucapan selamat dan rasa bangga dari berbagai kalangan, termasuk dari komunitas balap dan mantan pembalap nasional. Veda sendiri mengaku terharu dengan dukungan yang mengalir dari tanah air. Ia bertekad untuk terus memberikan yang terbaik di seri-seri berikutnya. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas dukungan dari keluarga, tim, dan seluruh rakyat Indonesia. Kemenangan ini saya persembahkan untuk bangsa. Perjalanan masih panjang dan saya akan terus berjuang lebih keras lagi, katanya. Seri selanjutnya jadi penentu.
Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025 masih menyisakan beberapa seri penting, dan dengan posisi klasemen yang ketat, setiap poin akan menjadi sangat krusial. Seri berikutnya dijadwalkan berlangsung di sirkuit Sachsenring, Jerman, pekan depan. VEDA diprediksi akan kembali menjadi sorotan utama, mengingat performanya yang semakin stabil dan mengesankan. Dengan momentum kemenangan di Mugello dan semangat juang yang tinggi, peluang VEDA untuk meraih hasil maksimal di seri-seri berikutnya terbuka lebar. Apabila mampu mempertahankan performa seperti ini, bukan tidak mungkin VEDA Ega Pratama akan mengakhiri musim sebagai juara umum Red Bull MotoGP Rookies Cup, sebuah pencapaian bersejarah yang akan semakin mengangkat nama Indonesia di dunia balap internasional. Bos KTM gerak cepat, VEDA Ega Pratama berpeluang naik ke Moto3 tahun 2026. Dunia balap motor Indonesia tengah diliputi semangat dan antusiasme tinggi setelah munculnya kabar bahwa VEDA Ega Pratama, pembalap muda berbakat tanah air, berpeluang besar dipromosikan ke ajang Moto3 pada musim 2026. Kabar ini semakin santer setelah bos KTM dikabarkan sedang memantau perkembangan karir VEDA secara intensif dan disebut-sebut siap bergerak cepat jika performanya terus menunjukkan tren positif. VEDA Ega Pratama saat ini berlaga di ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup, salah satu kompetisi balap junior paling bergengsi di dunia, yang secara konsisten melahirkan pembalap berbakat ke level kejuaraan dunia. Di musim ini, VEDA tampil mengesankan dan kini berada di posisi ketiga klasemen sementara. Ia bahkan telah mencatatkan prestasi luar biasa dengan meraih 2 kemenangan dalam satu seri, sebuah pencapaian yang jarang terjadi dan menjadi sinyal kuat bahwa ia layak naik level. Performa menjanjikan di Red Bull MotoGP Rookies Cup. Keberhasilan VEDA meraih 2 kemenangan dalam satu akhir pekan balapan tidak hanya menunjukkan kecepatan, tetapi juga konsistensi dan kematangan dalam mengelola tekanan di lintasan. Ia membuktikan bahwa dirinya mampu bersaing dengan pembalap-pembalap muda terbaik dari seluruh dunia. Performa ini jelas tidak luput dari radar para pengamat dan petinggi tim Moto3, termasuk KTM yang memang dikenal aktif memantau ajang-ajang balap junior. Ajang Rookies Cup memang kerap dijadikan barometer bagi para pabrikan untuk merekrut pembalap muda berbakat. Tidak sedikit bintang MotoGP saat ini, seperti Johan Zarco, Pedro Acosta, hingga Brad Binder, yang memulai karir mereka dari ajang ini. Dengan catatan performa seperti yang ditunjukkan VEDA, tidak berlebihan jika banyak pihak mulai membicarakan kemungkinan promosinya ke Moto3 dalam waktu dekat. Potensi dan bakat yang diakui. Sejak usia dini, VEDA Ega Pratama telah menunjukkan bakat luar biasa di dunia balap. Ia dikenal sebagai pembalap yang agresif, cepat beradaptasi, dan cerdas dalam membaca situasi balapan. Bakatnya telah diakui tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di kancah balap Eropa, di mana ia bersaing dengan para pembalap terbaik dari berbagai negara. Langkah VEDA ke Eropa juga membuktikan keseriusannya dalam mengejar mimpi menjadi pembalap MotoGP. Ia telah mengikuti berbagai program pengembangan pembalap muda, termasuk di bawah naungan Astra Honda Racing Team, AHRT, yang selama ini menjadi salah satu tim pengembangan paling konsisten di Asia. Meskipun AHRT berafiliasi dengan Honda, namun hubungan yang terjalin di antara tim-tim pengembangan dengan pabrikan besar seperti KTM juga memungkinkan adanya mobilisasi pembalap lintas struktur demi kemajuan karir. Dukungan regulasi dan peran FIM. Secara regulasi, peluang promosi VEDA ke Moto3 juga terbuka lebar. Federasi Balap Motor Internasional, FIM, memang memberikan jalur promosi langsung bagi para pembalap berprestasi di Red Bull MotoGP Rookies Cup ke ajang Moto3. Jalur ini merupakan bagian dari sistem piramida pembinaan pembalap muda menuju MotoGP, yang bertujuan mencari talenta potensial sedini mungkin. Dengan performa yang terus membaik dan konsisten di setiap seri, VEDA hanya perlu menjaga momentum dan fokus pada peningkatan performa. Jika ia mampu mengakhiri musim di posisi 3 besar klasemen akhir, peluangnya untuk direkrut tim Moto3, khususnya yang berada di bawah naungan KTM, akan semakin besar. KTM, pabrikan dengan jejak pembinaan pembalap muda. KTM merupakan salah satu pabrikan yang paling aktif dalam membina pembalap muda melalui berbagai program dan tim satelit mereka di kelas Moto3. Banyak pembalap yang berhasil naik kelas dari Moto3 ke Moto2 hingga MotoGP berkat pembinaan dari KTM, seperti Miguel Oliveira dan Brad Binder.
Dengan potensi yang dimiliki Veda, serta performa apiknya saat ini, bukan tidak mungkin KTM akan segera mengamankan jasanya untuk musim 2026. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa petinggi KTM telah memantau Veda sejak musim lalu dan kini semakin serius mempertimbangkan namanya sebagai salah satu kandidat kuat untuk masuk skuad Moto3. Terlebih, performa Veda mulai menyamai bahkan melampaui para pembalap yang sebelumnya mendapatkan tempat di Moto3 berkat penampilan mereka di Rookies Cup. Langkah besar dalam karir Veda. Promosi ke Moto3 bukan sekadar lompatan prestasi, melainkan langkah penting dalam karir profesional Veda menuju cita-cita besarnya, menjadi pembalap MotoGP pertama dari Indonesia yang bersaing secara penuh. Dengan masuk ke Moto3, ia akan mendapatkan pengalaman bersaing di level kejuaraan dunia, menghadapi persaingan ketat, serta memahami dunia balap profesional dengan lebih dalam. Meskipun belum ada pengumuman resmi dari KTM atau manajemen Veda, berbagai indikator yang ada saat ini mengarah pada satu kemungkinan besar, Veda Ega Pratama akan tampil di Moto3 paling cepat pada musim 2026. Tentu saja, semua ini akan sangat bergantung pada performanya sepanjang sisa musim 2025 ini. Jika ia mampu menjaga konsistensi dan terus tampil impresif, bukan mustahil mimpinya, dan mimpi jutaan penggemar balap motor di Indonesia, akan segera menjadi kenyataan. Untuk saat ini, publik Indonesia dan penggemar balap motor dunia hanya bisa menunggu dan menyaksikan perkembangan karir Veda dengan penuh harap. Satu hal yang pasti, bintang muda ini tengah bersinar terang, dan panggung dunia sudah mulai meliriknya. Bos Yamaha tunjukkan ketertarikan pada Veda Ega Pratama, dirumorkan siapkan prototipe baru untuk Moto3. Kiprah gemilang pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, di ajang Red Bull Rookies Cup, RBRC, 2025 tidak hanya mengundang decak kagum dari para penggemar balap tanah air, tetapi juga mulai menarik perhatian para petinggi tim besar di kancah balap internasional. Salah satunya adalah bos tim Yamaha yang dikabarkan menunjukkan ketertarikan untuk mempromosikan Veda ke kelas Moto3, sekaligus tengah menyiapkan prototipe motor baru untuk bersaing di kategori tersebut. Veda mencatat sejarah penting dalam perjalanan motorsport Indonesia. Pada seri terakhir RBRC yang digelar di sirkuit Sachsenring, Jerman, Veda sukses mencetak double win atau kemenangan ganda, suatu prestasi yang belum pernah diraih pembalap Indonesia sebelumnya. Yang lebih mengesankan, race 2 diselesaikan dengan kemenangan dramatis hanya berjarak 0,011 detik dari rival beratnya, pembalap Malaysia, Hakim Danish, lewat foto finish yang membuat para penonton menahan napas hingga garis akhir. Dengan kemenangan tersebut, Veda menjadi pembalap Indonesia pertama yang memenangi balapan di Red Bull Rookies Cup dan pembalap Indonesia pertama yang meraih 2 kemenangan dalam satu seri ajang tersebut. Ini merupakan pencapaian luar biasa, mengingat ajang RBRC adalah salah satu jalur pembinaan paling prestisius menuju Grand Prix dunia. Kemenangan itu juga membawa Veda melesat ke posisi 3 dalam klasemen sementara, hanya terpaut tipis dari para pesaingnya. Ia kini menjadi pembalap dengan jumlah kemenangan terbanyak kedua di musim ini, tepat di bawah Brian Uriarte dari Spanyol yang telah mengantongi 3 kemenangan. Menariknya, pimpinan klasemen saat ini, Hakim Danish, baru 1 kali naik podium pertama, namun berkat konsistensinya meraih podium, ia masih bertahan di puncak klasemen. Sumber internal dari Paddock menyebutkan bahwa petinggi Yamaha Racing, termasuk Direktur Tim MotoGP Yamaha Monster Energy, sempat berdiskusi serius mengenai Veda setelah melihat performa luar biasanya di Sachsenring. Beberapa media Eropa bahkan melaporkan bahwa Yamaha mempertimbangkan untuk mendukung Veda naik kelas ke Moto3, baik melalui tim satelit maupun dengan skema wildcard musim depan. Dia, Veda, masih sangat muda, tetapi menunjukkan kematangan balap yang luar biasa. Cara dia membaca balapan, menjaga konsistensi, dan tetap tenang dalam tekanan menunjukkan bahwa dia siap naik level, ujar salah satu analis MotoGP asal Italia dalam wawancaranya dengan Motorsport Italia. Rumor yang beredar makin menarik ketika muncul kabar bahwa Yamaha tengah mengembangkan sebuah prototipe motor baru khusus untuk Moto3, yang akan digunakan untuk menguji potensi pembalap muda binaannya di ajang Grand Prix. Proyek ini, yang konon diberi nama kode YZRM25P, merupakan langkah ambisius Yamaha untuk kembali memiliki eksistensi penuh di kelas Moto3, setelah selama ini hanya mendukung secara teknis tim-tim kecil tanpa tim pabrikan resmi.
Keputusan Yamaha untuk mengembangkan prototipe Moto3 sendiri disebut-sebut sebagai bagian dari strategi jangka panjang mereka dalam menghidupkan kembali struktur pembinaan pembalap muda dari Asia, terutama Asia Tenggara. Selama beberapa tahun terakhir, Yamaha memang aktif mencari talenta dari program Asia Talent Cup dan RBRC. Veda, yang telah mencuri perhatian sejak di Asia Talent Cup dan kini makin bersinar di Eropa, dianggap sebagai poster boy ideal untuk proyek tersebut. Keberhasilannya tidak hanya membawa nama Indonesia ke panggung internasional, tetapi juga menjadi simbol kekuatan talenta Asia di dunia balap motor. Jika Yamaha benar-benar membangun tim dengan prototipe sendiri untuk Moto3 dan menjadikan Veda sebagai salah satu ujung tombaknya, maka itu akan menjadi game changer. Kita mungkin sedang menyaksikan babak baru dalam sejarah motorsport Asia, ujar jurnalis MotoGP senior asal Jepang, Kenji Nakamura. Saat dimintai tanggapannya mengenai rumor tersebut, Veda Ega Pratama memilih merendah. Dalam wawancara singkat setelah podium Sachsenring, ia mengatakan, "Saya bersyukur atas semua dukungan dari Indonesia dan tim saya. Sekarang fokus saya tetap menyelesaikan musim RBRC sebaik mungkin. Soal masa depan, saya serahkan ke manajemen dan Tuhan." Namun, dari ekspresi wajah dan bahasa tubuhnya, terlihat jelas bahwa Veda memahami bobot prestasi yang baru saja diraihnya dan apa artinya bagi karirnya ke depan. Musim Red Bull Rookies Cup 2025 masih menyisakan beberapa seri lagi. Dengan performa seperti sekarang, Veda berpeluang besar untuk terus naik klasemen dan bahkan bersaing merebut gelar juara umum. Jika itu terjadi, peluangnya untuk masuk ke grid Moto3 musim depan, baik sebagai pembalap tetap atau wildcard, akan semakin besar. Apakah Yamaha benar-benar akan mengusung nama Veda sebagai proyek andalan Moto3 mereka? Ataukah ada kejutan lain menanti dari tim-tim rival? Yang jelas, saat ini seluruh mata pecinta balap di Indonesia, dan mungkin juga Asia, tengah tertuju pada satu nama, Veda Ega Pratama.